Oke, selamat malam. Untuk hari ini kita akan masuk di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, untuk hari ini materi kita adalah persekutuan perdata. Oke. Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu atau barang ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Hubungan intern ini bersifat kepribadian. Dasar hukumnya adalah pasal KUH Perdata. Unsur-unsur dalam pembentukannya adalah perjanjian timbal balik. Adanya indung artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang, dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan itu. Wujud indung ini biasa atau bisa berupa uang, barang, tenaga dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang yang terlibat. Nah, jadi ketika tidak ada uang, tidak ada barang, atau tidak ada tenaga, ya kan, misal saya dan Mas Rian itu membuat perjanjian perdata, ya kan, persekutuan perdata, di mana nanti kita akan membuat sebuah persero. Nah, di mana misal uang dari Mas Rian saya tidak memberikan uang, tidak memberikan barang, tidak memberikan tenaga, itu tidak bisa disebut dengan persekutuan. Oke, cara mendirikannya, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis sehingga perjanjian bersifat konsensual. Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian. Nah, yang dimaksud sempurna itu bagaimana? Yaitu ketika kedua belah pihak itu sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi, syarat tiga tadi, yaitu ada uang, ada kerajinan atau barang, dan juga tenaga. Nah, selama ketika itu atau syarat-syaratnya belum terpenuhi, itu belum disebut dengan sempurna. Nah, bisa juga dengan rentang waktu. Misal, saya dan Mas Rian itu melakukan perjanjian akan membuat perseroan, di mana perseroan itu akan berlangsung misal 1 tahun lagi. Nah, berarti dalam 1 tahun ketika perjanjian dimulai ditandatangani, itu perjanjian sudah berjalan. Syarat-syarat pendirian perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata harus memenuhi pasal KUH Perdata, tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, harus merupakan keuntungan kepentingan bersama yang dikejar. Nah, tidak dilarang oleh hukum. Nah, jadi ketika kita membuat perseroan itu tidak boleh yang dilarang oleh hukum. Misal, ya kan, misal membuat persekutuan untuk apa ya, distributor senjata api ilegal. Nah, itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan hukum. Oke. Nah, kemudian keuntungan kepentingan bersama yang dikejar. Jadi sama-sama mencari keuntungan, bukan hanya salah satu pihak saja. Misal keuntungan hanya untuk diri saya sendiri atau keuntungan untuk salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain itu dirugikan. Itu juga tidak boleh. Untuk persekutuan perdata, persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas atau profesi, misal asosiasi akuntan, dokter, pengacara, dan lain-lain. Dalam bentuk ini, asosiasi tidak bisa menjalankan perusahaan, tetapi mengutamakan
anggotanya dan tidak menjadikan elemen modal organisasinya sebagai unsur utama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Biasanya dalam asosiasi seperti dokter itu kan ada, kemudian pengacara atau akuntan itu mereka kan punya asosiasi sendiri-sendiri. Nah, setiap asosiasi, misal kita ngambil contoh yang akuntan. Nah, asosiasi akuntan mereka tidak bisa mengutamakan agar modal organisasinya itu sebagai unsur utama. Oke. Nah, tapi mengutamakan anggotanya. Nah, biasanya untuk asosiasi seperti ini, ketika ada kendala yang dihadapi oleh salah satu anggota asosiasi, nanti yang lain juga ikut bantu. Kemudian yang kedua, persekutuan bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba. Maka persekutuan perdata tersebut dikatakan menjalankan perusahaan. Misalnya, pengusaha A dan B membentuk persekutuan untuk melakukan usaha di bidang lain. Nah, contoh misal Mas Rian itu sudah punya usaha. Nah, kemudian saya juga punya usaha. Nah, kemudian kita combine. Oke, kemudian kita combine. Nah, kemudian kita mendirikan perusahaan baru atau usaha di bidang yang lain. Perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat. Contoh kerjasama membeli barang bersama-sama, kemudian dijual dengan mendapatkan laba. Nah, contoh misal sama-sama. Misal gini, saya dan Rian melakukan kerjasama membeli tanah, ya kan, di lokasi E. Nah, kemudian tanah itu dijual secara bersama-sama. Nah, nanti keuntungannya itu dibagi rata. Nah, oke, itu bentuk-bentuk persekutuan perdata. Jenisnya, persekutuan perdata umum tidak secara tegas atau tanpa perincian dalam menentukan jenis barang serta besarnya uang yang dimasukkan dalam persekutuan. Nah, kalau persekutuan perdata khusus ini secara tegas ditentukan jenis barang serta besarnya uang yang dimasukkan dalam persekutuan. Nah, biasanya kalau persekutuan umum ini untuk yang sekali habis. Contoh misal tadi tanah. Ya kan? Nah, kalau untuk yang perdata persekutuan khusus, ini biasanya yang kontinu, misal sebagai distributor produk A. Nah, itu sama fase hidupnya. Sifatnya itu ada yang komersial, ada yang non komersial. Komersial bertujuan mencari keuntungan secara material untuk dibagikan kepada anggota. Non komersial bertujuan untuk membantu kelancaran kepentingan anggota. Oke. Pengurusannya berdasar pasal 1639 KUH Perdata, pengurus dari sekutu A. Statuter, sekutu yang mengurus persekutuan perdata yang diatur sekaligus bersama-sama antara akta pendirian persekutuan perdata tidak dapat diberhentikan kecuali atas dasar alasan-alasan hukum. Jadi yang pertama itu ketika statuter atau yang mengurus sekutu yang mengurus persekutuan yang diatur sekaligus bersama akta pendirian itu tidak bisa dihentikan, tidak dapat diberhentikan kecuali atas dasar alasan hukum. Yang kedua, D. Mandater. Sekutu yang mengurus persekutuan yang diatur dengan akta tersendiri, akta khusus, setelah atau sesudah
persekutuan berdiri, kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, sehingga sewaktu-waktu dapat dicabut. 2. Pengurus bukan sekutu orang luar yang dianggap cakap dan diangkat sebagai pengurus persekutuan yang ditetapkan dengan akta perjanjian khusus atau ditetapkan dalam akta pendirian persekutuan perdata. Nah, jadi bedanya itu dalam aktanya, apakah statuternya atau sekutu yang mengurus persekutuan itu disebutkan di akta pendirian atau tidak. Kalau disebutkan di akta pendirian, berarti dia tidak bisa diberhentikan kecuali atas dasar alasan hukum. Nah, tapi kalau dibuatkan akta tersendiri, dia hanya sebatas memegang kuasa. Oke. Pembagian keuntungan. Prinsip utama, keuntungan harus dibagi, tapi kerugian tidak harus dibagi. Prinsip pembagian keuntungan, pasal KUH Perdata diperjanjikan di antara mereka, diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, tidak diperjanjikan di antara mereka. Pembagian berdasarkan perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang. Sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang dengan jumlah terkecil. Oke. Tanggung jawab sekutu. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, walaupun dia mengatakan melakukannya untuk kepentingan persekutuan. Perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu lain apabila, yang pertama, ada surat kuasa dari sekutu lain. Yang kedua, hasil perbuatannya dinikmati oleh sekutu lain apabila beberapa orang sekutu mengadakan hubungan dengan ketiga, maka dapat dipertanggungjawabkan secara merata walaupun pemasukannya tidak sama, kecuali secara tegas ditetapkan imbangan tanggung jawab masing-masing sekutu. Jika seorang sekutu mengadakan perjanjian atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Oke, bentuk pertanggungjawabannya, bentuk pertanggungjawaban pribadi untuk keseluruhan pasal 1131 KUH Perdata, segala bentuk kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tetap, baik yang sudah maupun yang akan ada, merupakan jaminan bagi seluruh perikatan. Pasal 1132, harta benda tersebut merupakan jaminan bagi semua kreditornya. Hasil penjualan harta benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali bila di antara para kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan. Kapan berakhirnya persekutuan? Yaitu lampaunya waktu yang telah diperjanjikan. Pengakhiran oleh salah satu atau beberapa sekutu. Musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan dan selesainya perbuatan yang menjadi bentuk persekutuan. Kematian salah satu sekutu, adanya pengampunan atau dinyatakan kepailitan terhadap salah satu sekutu. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah oleh hakim. Selesainya perbuatan, adanya pengampunan atau kepailitan terhadap salah satu sekutu. Oke. Pemberesan. Nah, ketika persekutuan sudah dinyatakan berakhir, nah dengan berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan pemberesan segala urusan. Esensinya adalah penyelesaian hak dan kewajiban persekutuan.
hak dan kewajiban ya haknya misal seperti laba yang didapat itu harusnya berapa, kemudian kewajiban misal persekutuan punya hutang ya hutangnya berapa gitu. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Oke. Gimana Mas Rian, ada pertanyaan tidak? Gimana? Ini tidak hanya tentang jual beli, tapi ini secara keseluruhan. Jadi bukan hanya jual beli ya. Oke, jadi semua jenis kerjasama itu dimasukkan dalam persekutuan perdata. Nah, ada yang sekali, ada yang kontinu. Sekali itu misal jual beli barang hanya sekali, ya kan? Kemudian misal untuk yang kontinu, misal kita bikin distributor, nah itu bisa kontinu selama produk yang dijual atau barang yang dijualkan itu masih ada, gitu loh. Oke? Ya. Pertanyaan lagi? Cukup. Oke, kalau cukup berarti untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat malam. Gimana?